Halo para penikmat taktik sepak bola. Selamat datang lagi di sesi bedah taktik kita. Hari ini kita bakal ngebedah habis-habisan sebuah laga yang literally bikin deg-degan di panggung Piala Dunia. Kita akan membedah anatomi dari sebuah comeback yang luar biasa, momen di mana RD Kongo sukses membalikan keadaan dan membungkam Uzbekistan dengan skor meyakinkan 3-1. Oke, nggak usah berlama-lama, mari kita langsung masuk ke pembahasannya dan melihat gimana sebuah tim bisa mengubah nasib mereka 180 derajat cuma dalam waktu 45 menit aja. Tapi sebelum kita terlalu jauh ngomongin taktik di lapangan, coba kalian resapi angka ini. 52 tahun. Ini bukan sekedar angka biasa, teman-teman. Ini adalah waktu penantian yang sangat-sangat panjang dan melelahkan buat tim nasional RD Kongo, atau yang sering dijuluki skuad macan tutul, untuk ngerasain kemenangan perdana mereka di panggung terbesar sepak bola dunia. Bayangin aja, mengawali turnamen dengan satu hasil imbang dan satu kekalahan, tekanan buat mereka udah ada di ubun-ubun. Mereka butuh banget sebuah keajaiban di Stadion Atlanta. Nah, biar enak ngikutinnya, ini urutan analisis kita kali ini ya. Pertama, kita bahas kejutan kilat Uzbekistan. Kedua, kebuntuan taktik babak pertama. Ketiga, titik balik macan tutul. Keempat, kita bedah statistik sang pemenang. Dan kelima, sejarah baru yang telah tercipta. Masuk ke poin pertama, kejutan kilat Uzbekistan. Buat kalian yang nonton menit-menit awal pertandingan ini, pasti kaget banget melihat Uzbekistan yang benar-benar tampil nekan sejak peluit pertama bunyi. Mereka langsung mendominasi dan bikin barisan pertahanan RD Kongo gagap ngadepin intensitas setinggi itu. 17 menit pertama itu bener-bener kaos murni buat pertahanan RD Kongo. Bayangin ya, laga baru jalan 23 detik Eldor Shomurodov udah ngejebol gawang lewat serangan cepat. Ya, memang akhirnya dianulir karena offside, tapi peringatan keras itu gagal diantisipasi. Puncaknya di menit ke-10, Shomurodov manfaatin umpan pantul dari Akmal Mozgovoy, lari kenceng ngelewatin penjagaan Aaron Wan-Bissaka, dan melepas lob brilian yang naklukin kiper Lionel Mpasi. Gol sah. Ditambah lagi di menit ke-17, RD Kongo sempat ngira mereka bisa langsung ngerespons pas tembakan Nathaniel Mbuku masuk ke gawang. Sayangnya, intervensi VAR nganulir gol itu karena tangan Mbuku kedapatan kena wajah pemain lawan. Bener-bener periode awal yang bikin frustrasi kan? Lanjut ke bagian kedua, kebuntuan taktik babak pertama. Gol pembuka Shomurodov tadi itu historis banget loh, karena itu pertama kalinya dalam sejarah Uzbekistan mimpin sebuah laga di Piala Dunia. Sementara buat RD Kongo, ketertinggalan ini bikin mereka kayak kehilangan arah sebelum turun minum. Buktinya kelihatan jelas banget di lapangan. Taktik RD Kongo itu bener-bener macet total. Sepanjang 45 menit pertama, lini serang mereka cuma bisa ngelepasin 4 tembakan. Dan tebak, semuanya melenceng. Gak ada satupun tembakan tepat sasaran yang nguji kiper Abdulfokit Nematov. Bintang utama mereka, Yone Wissa, dibikin mati kutu dan sunyi banget di lini depan. Skema serangan skuad macan tutul bener-bener nemuin tembok buntu. Dan buat kalian yang suka data, metrik ini mempertegas semuanya. Expected goals atau XG, kalian tahu kan, ini statistik buat mengukur kualitas peluang mencetak gol, itu cuma ada di angka 0,2. Sangat-sangat rendah. Ini ngebuktiin secara analitik kalau RD Kongo memang sama sekali nggak ngasih ancaman berarti di paruh pertama. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, titik balik macan tutul. Sepak bola itu selalu soal adaptasi, teman-teman. Disinilah kejeniusan pelatih diuji sesungguhnya. Apapun instruksi dan racikan taktik yang dikasih sama pelatih Sebastian Desabre di ruang ganti saat jeda, itu terbukti membuahkan hasil yang mematikan di babak kedua. Mari kita bedah urutan momentum kebangkitan yang gila ini. Kebuntuan itu akhirnya pecah di menit ke-68. Yoane Wissa dijatuhin sama Abdulkadir Husanov di area penalti. Pelanggaran ini tuh benar-benar fatal karena langsung meruntuhin ketangguhan mental pertahanan Uzbekistan. Wissa yang maju jadi eksekutor dengan tenang ngarahin bola ke sudut kanan bawah. Gol. Kedudukan imbang, dan momentum sepenuhnya berbalik. Cuma 10 menit setelahnya, di menit 78, pertahanan Uzbekistan jebol lagi waktu Fiston Mayele cetak gol lewat sentuhan flick akrobatik. Cantik banget. Dan sebagai pukulan knockout di menit 91, Wissa nyisir dari sayap kiri, cut inside, terus ngelepasin tembakan mendatar ke sudut gawang buat ngunci kemenangan 3-1. Luar biasa. Masuk ke poin keempat, bedah statistik sang pemenang. Perubahan dominasi di babak kedua ini bukan sekedar ilusi mata kita aja saat nonton, tapi didukung kuat banget sama analitik. Mari kita lihat kontras datanya. Dari data yang kita punya, ini adalah bukti sahih dari ledakan agresivitas RD Kongo. Di babak pertama, kayak yang udah kita bahas, mereka cuma ngelepasin 4 tembakan. Tapi di babak kedua, angkanya melonjak gila-gilaan jadi 15 tembakan. Tiba-tiba aja, mereka ngebombardir area pertahanan Uzbekistan tanpa henti. Ini ngebuktiin ada perubahan drastis soal intensitas pressing dan agresi ofensif dari mereka. Tapi kan tembakan banyak belum tentu bagus kalau dari posisi yang jelek kan? Nah, coba bandingin langsung kualitas peluang mereka. Babak pertama, kualitas XG mereka sangat minim di 0,2.
Di babak kedua, angka XG meroket tajam ke 2,14. Lonjakan drastis ini adalah validasi taktik, ngebuktiin kalau tim asuhan De Sabre ini berhasil nemuin dan nembus celah pertahanan lawan buat nyiptain peluang-peluang emas yang nilainya tinggi. Terus, perhatiin deh statistik efisiensi yang mencengangkan ini. 3 gol diciptain cuma dalam rentang waktu 23 menit setelah menit ke-68 tadi. Biar kalian ada gambaran betapa signifikannya hal ini, dalam total 5,5 pertandingan Piala Dunia mereka sebelumnya, RD Kongo tuh cuma bisa nyetak 1 gol. 1! Perubahan dari lini serang yang tumpul jadi predator yang mematikan di laga ini tuh bener-bener fenomenal. Dan akhirnya kita di bagian kelima, sejarah baru telah tercipta. Dampak dari finishing mematikan di babak kedua tadi nggak cuma ngasih mereka 3 poin, tapi juga ngukir sejarah baru yang bakal terus diingat. Ada satu fakta sejarah yang bikin merinding nih. Yohani Wissa sekarang resmi sejajar sama legenda. Dia jadi pemain kedua yang mencetak 2 gol pertama secara total bagi negaranya di ajang Piala Dunia. Pemain pertama yang lakuin itu adalah Abdelrahman Fauzi dari Mesir, dan itu kejadiannya di turnamen tahun 1934, guys. Sebuah rekor yang udah bertahan hampir 1 abad lamanya, guys. Jadi, apa makna dari semua drama ini buat RD Kongo? Kita rangkum ya. Pertama, jelas, ini ngakhirin penantian panjang dan jadi kemenangan perdana mereka di sejarah Piala Dunia. Kedua, hasil ini ngamanin posisi ketiga buat mereka di grup K yang super kompetitif. Ketiga, skuad Macan Tutul sukses nyatet nama mereka sebagai tim Afrika ke-11 yang berhasil lolos dari kerasnya fase grup. Dan ujung-ujungnya, secara kolektif, semua ini ngasih mereka 1 tiket emas menuju babak 32 besar. Tapi, cerita epik ini belum selesai. Ujian taktik mereka selanjutnya dipastikan bakal jauh lebih berat. Kenapa? Karena lawan mereka di babak 32 besar nanti adalah sang raksasa, Inggris. Jadi pertanyaan besarnya sekarang buat kita semua, setelah ngelihat determinasi yang luar biasa di babak kedua tadi, mampukah racikan taktik RD Kongo yang adaptif ini kembali bikin kejutan dan naklukin tim sekelas Inggris? Laga itu pastinya bakal jadi pertarungan taktik tingkat tinggi yang wajib banget kita tonton. Terima kasih udah nemenin saya di sesi bedah taktik kali ini. Sampai jumpa di analisis seru berikutnya.